Dahulu kala di halaman sebuah kuil yang terletak di pinggiran sebuah desa terlihat ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki menyapa mereka semua. "Hai anak-anak, apa kalian mau bermain ke tempat yang banyak sekali buah-buahannya? Ada buah apel, kesemek, pir dan lain-lain," kata laki-laki itu. Karena perut mereka lapar, anak-anak itu pun dengan gembira berkata, "Ya, iya. Mau. Ayo kita segera pergi ke tempat itu." Lelaki itu pun segera menjulurkan benda yang bentuknya seperti ekor dari pantatnya. "Panjang sekali. Kalau gitu, ayo semua naik ini. Pegang erat-erat. Jangan sampai terjatuh." "Ya, kami semua sudah naik," kata anak-anak itu serempak. "Ayo kita pergi," seru lelaki itu. Setelah itu tiba-tiba saja terdengar ada suara angin yang berhembus. Wus! Angin itu terasa cukup hangat meniup tubuh mereka. Dan dalam sekejap mata, mereka telah sampai di tempat yang banyak sekali terdapat buah-buahannya. "Terima kasih, Paman. Asik, kita bisa makan buah sepuasnya," kata anak-anak itu bersamaan. Lalu mereka berlarian menuju pohon buah-buahan itu. Tapi karena pohon buah-buahan itu sangat tinggi, anak-anak tidak bisa memetiknya. Melihat hal itu, lelaki itu pun segera meniupkan angin ke pohon buah-buahan itu hingga buahnya berjatuhan ke tanah. Anak-anak segera berhamburan memunguti buah-buahan itu dan memakannya beramai-ramai. Akhirnya sore hari pun tiba. Lelaki itu terlihat begitu gelisah. "Aduh, bagaimana ini?" katanya bingung. "Anak-anak, karena ada urusan aku harus segera pergi dari tempat ini. Kalian bebas bermain di tempat ini sampai kapanpun. Kalau mau pulang, pulang saja sendiri, ya?" Dah. Hehehe." Lelaki itu pun segera pergi meninggalkan anak-anak di tempat itu. Dia pergi diiringi hembusan angin yang terasa sangat hangat. Anak-anak yang ditinggal di tempat itu pun mulai kebingungan. "Waduh, bagaimana ini? Bagaimana cara kita pulang ke rumah? Gimana kalau kita mengikuti arah sewaktu kita datang tadi?" usul seorang anak laki-laki. "Ya, benar. Kita harus kembali mengikuti arah kita datang tadi." Mereka pun segera berjalan mengikuti arah mereka datang tadi. Tak lama kemudian hari pun mulai gelap. "Aku ingin cepat pulang," rengek seorang anak wanita. "Ih, dingin sekali. Aku takut." Hiks, seorang anak wanita yang lain mulai menangis. "Jangan nangis. Diam. Kalau nangis terus nanti ada rubah, loh," kata seorang anak laki-laki. Anak-anak itu pun terus berjalan dengan saling bergandengan tangan. Dari arah depan samar-samar terlihat temaram cahaya rumah penduduk. "Hai, lihat, ada rumah." Anak-anak itu segera mempercepat langkahnya. Begitu sampai di depan pintu rumah, tanpa mengucapkan salam mereka langsung masuk ke dalam rumah. Tampak seorang nenek yang sangat gemuk terkejut melihat kedatangan mereka. "Oh, dari mana asal kalian? Kenapa bisa sampai ke tempat ini?" tanya nenek gemuk itu. "Tadi kami diajak seorang paman pergi ke tempat yang banyak buah-buahannya. Kami pergi dengan naik angin yang sangat hangat. Namun ketika kami sedang asyik makan buah-buahan, tiba-tiba paman itu meninggalkan kami di tempat itu. Kami sangat bingung. Kami ingin pulang ke rumah," kata salah seorang anak itu menjelaskan. "Oh, begitu ceritanya? Pasti itu ulah anak laki-lakiku si angin selatan. Dia memang berwatak buruk dan sangat jahil. Sebagai permintaan maafku atas ulahnya, aku akan meminta anak laki-lakiku yang satu lagi si angin utara untuk mengantar kalian pulang ke rumah." Nenek gemuk itu pun segera membangunkan si angin utara. "Ayo bangun. Cepat antar anak-anak ini pulang ke rumahnya." Si angin utara pun segera bangun dan mengucek-ucek matanya yang masih ngantuk. "Baiklah, ayo semua naik di belakangku." Lalu, si angin utara pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan si angin selatan. Dia menjulurkan ekor panjangnya. Anak-anak pun segera naik dan berpegangan erat-erat. Tiba-tiba berhembus angin yang terasa sangat sejuk. Wus! Dan dalam sekejap mata mereka sudah sampai di halaman kuil di pinggiran desa lagi. "Terima kasih Paman Angin Utara," kata anak-anak itu bersamaan. "Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi anak-anak."
Setelah berkata demikian si angin utara pun berhembus pergi dengan meninggalkan angin yang terasa sangat sejuk. Wus! Anak-anak pun sangat gembira karena bisa pulang ke rumah masing-masing dan berkumpul dengan bapak dan ibunya lagi.